Libra, apa kabar? Semoga teman-teman semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Libra dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energi percintaan kamu di sisa akhir tahun 2022. Jadi energinya dimulai dari Oktober ini sampai Desember ya. Tapi ingat ini general reading, jadi tidak akan bisa resonate buat teman-teman semua yang berzodiak Libra. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif ya. Bijaksanalah dalam menyikapi. Jadi kalau tidak resonate berarti ini bukan untuk kamu atau bukan energinya kamu, begitu ya. Dan tidak lupa aku ingatkan kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, kalian langsung aja pakai handfree gitu ya saat mendengarkan, begitu. Dan kita langsung baca aja di sini, kartunya udah kita shuffle ya, jadi biar nggak kelamaan gitu. Kita punya 3 kartu oracle di sini. Adjustment ya untuk kartu yang pertama, kita punya adjustment. Di sini juga ada keep an open mind. Di sini ada love yourself first. Dan di kartu tarotnya kita punya Queen of Cups, the Empress, the Hermit, ada Wheel of Fortune, dan juga di sini ada the World. Oke. Dan di bottomnya kita punya Four of Swords. Oke, sepertinya di sini yang saya lihat ada energi seseorang yang ingin mencoba untuk kembali ya sama kamu. Karena aku lihat di sini hubungan kamu dengan dia udah nggak ada ya, kayak udah berpisah gitu ataupun ada jarak ya. Karena Four of Swords ini kayak udah nggak ada komunikasi gitu, bisa udah putus gitu ya. Dan itu cukup lama. Ya, dan itu cukup lama di sini, dan yang aku rasakan mungkin kamu dalam proses healing gitu. Kamu kayak dalam proses penyembuhan diri kamu, pemulihan diri kamu karena rasa sakit hati kamu dan kecewa kamu oleh seseorang ini. Seperti itu. Ya, jadi kamu ngerasain sakit gitu ya, kecewa. Ya, dan kamu benar-benar butuh untuk menghealing diri kamu, seperti itu. Dan di sini untuk seseorang ini yang aku rasakan kayak untuk sebelumnya ya, kayaknya orang ini tuh masih belum dewasa gitu ya, masih kayak dia kayak apa ya, kayak masih ingin kebebasan, belum dewasa, jadi kayak nggak ingin komitmen gitulah ya istilahnya. Tapi bisa juga di sini dia itu, kalian berpisah itu karena mungkin dia suka on off gitu hubungannya dengan kamu sebelumnya, dan kamu tuh tahu kamu selalu dikecewain, kamu selalu disakitin gitu, karena orangnya tuh kayak keluar masuk gitu dalam hubungan. Jadi kayak orang ini punya orang lain selain kamu gitu. Ya, jadi kayak selingkuh gitu, ataupun dia datang sesuka hati, pergi sesuka hati, kayak gitu loh istilahnya. Dan kamu kayak mungkin capek gitu loh ya, hubungan kayak gini terus tuh capek. Jadi kamu kayak udahlah akhiri aja gitu loh. Kamu nggak mau terus-terusan kayak gitu. Atau di sini kamu di saat putus dengan dia, berpisah dengan dia, kayak udah nggak mau gitu loh. Ya, udah nggak berusaha untuk bertahan gitu ya. Seperti itu, dan kamu lebih fokus dengan diri kamu sendiri gitu, healing kamu di sini ya. Sedangkan dia di sini setelah berpisah dari kamu, yang aku lihat kayak mungkin dia kayak mencari gitu ya, dan dari petualangan dia itu kayak ngebuka jalan pemikiran dia gitu. Bisa jadi dia ini kayak bertemu dengan orang yang tepat gitu. Maksudnya orang yang tepat itu bukan orang yang tepat buat dia pacarin gitu istilahnya, kayak setelah kamu gitu.
Jadi kayak lebih tepatnya sih kayak membuka jalan pikiran dia gitu ya. Orang yang bisa nasehatin dia untuk mungkin bisa berubah, ataupun memang dia bertemu dengan sesuatu hal yang kayaknya bisa ngebuka jalan pikirannya gitu. Ya makanya di sini kayak seperti dia ingin kembali sama kamu, memperbaiki hubungannya, karena dia ngerasa di sini setelah berpisah dari kamu tuh kayak ya sama dengan yang kamu rasain gitu. Kok beda gitu ya, kok kok nggak bisa ngelupain kamu gitu loh, kok gini gitu ya. Meskipun mungkin dia berusaha dekat dengan orang lain ya, mungkin orangnya juga cukup jadi perhatian sama orang gitu, kayak baik sama orang, ataupun memang yang seperti saya bilang tadi ya, orangnya ini kayak masih suka petualang gitu ya. Nah, ketika dia mungkin mencari dan mencari sana sini, itu kayak beda gitu loh ya. Saat yang dia rasain sama kamu tuh kayak beda gitu. Jadi kayak dia tuh pikirannya tuh baru kebuka gitu loh. Kok sulit banget ngelupain kamu gitu, kok rasanya sakit banget ya setelah berpisah dari kamu, kayak gitu ya, stuck jadinya dia. Nah, dari situlah mungkin kayak dia mencoba untuk mempelajari gitu loh ya, apa yang dia rasain, kenapa seperti ini, dan dia kayak bandingkan gitu ya, kayak dia bandingkan perasaannya dengan perasaan orang yang ditemuinya setelah kamu gitu ya. Dan yang sebelumnya dia ngerasa kamu nggak penting buat dia, nggak berarti buat dia, jadinya dia sadar ya kamu berarti banget buat dia ya. Jadi dia di sini ada perasaan galau, sedih gitu ya setelah berpisah dari kamu, dan dia juga kayaknya ya berusaha untuk menghealing dirinya juga ya, menyembuhkan itu gitu ya. Tapi meskipun dia ada rasa kecewa ya, dia menutupinya dengan baik di sini, The Empress. Mungkin yang nampak dari luar dia terlihat fine aja gitu loh. Setelah berpisah dari kamu kayak dia terlihat dengan mudahnya gitu ya, dengan mudahnya dia dapat pengganti kamu, istilahnya kayak gitu ya. Karena memang orangnya ini cukup egois gitu ya, masih suka pengen kebebasan gitu. Mungkin yang terlihat di depan kamu ya dari luarnya tuh kayak gitu, tapi sebenarnya di dalam hatinya juga dia sama kayak yang kamu rasakan gitu, sakit gitu ya, karena rasa sedih gitu ya, rasa cinta yang ternyata dia ada di dalam hati, yang kayaknya tuh dia berusaha untuk tutupin ya, dia berusaha untuk coba untuk hilangkan, itu nggak dapat gitu, nggak bisa gitu. Dan di sini dia mulai merasa ya kayak ya nggak ada kamu, berpisah dari kamu tuh rasanya kayak sendiri, lonely gitu ya, kayak kosong gitu. Dan dia kayak di sini lebih banyak kayak refleksi diri gitu loh, introspeksi gitu loh ya. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin dia kayak mempelajari ya, koneksinya dengan kamu, dirinya. Ini kayak ada satu proses gitu ya, yang seperti pendewasaan gitu ya, ada pendewasaan diri gitu loh ya, seperti orang yang sedang dalam pencarian jati diri gitu. Makanya di energi sebelumnya tuh kayak dia masih suka kebebasan, masih ya bisa dibilang petualang juga bisa gitu ya, suka mempermainkan, mungkin juga terkesan mempermainkan perasaan kamu gitu ya. Wheel of Fortune di sini ya, roda kayak dia mencoba untuk pelajari gitu, karena di sini seperti divine timing ya, karena memang ada proses di sini pendewasaan diri gitu ya, ada pelajaran yang harus diambil dari koneksinya dengan kamu ya. Kalau aku melihatnya sih ya, ini untuk pendewasaan diri dia gitu ya, untuk menaikkan kesadaran dia gitu ya, seperti itu. Yang sebelumnya mungkin dia nggak komitmen ya gitu, atau mungkin dia takut untuk komitmen di sini ya, untuk serius sama orang gitu.
Tapi kalau dilihat dari hermit ini, memang ini satu proses ya, proses pendewasaan diri dia gitu ya, untuk bertumbuh di sini ya secara spiritual gitu. Dan dengan adanya the word ini, aku lihat memang kamu dan dia udah berpisah ya, mungkin udah lama gitu, tapi secara energi kalian tuh kayak masih saling tarik menarik gitu ya. Makanya dia kayak sulit gitu loh untuk ngelupain kamu, tuh sulit, kamunya juga sulit di sini untuk lupain dia gitu. Makanya bawaannya kamu tuh setiap hari sedih, galau gitu. Mungkin kadang-kadang kamu juga sering inget dia gitu, kepikiran dia gitu. Dan kamu juga ngerasa bingung gitu. Kenapa seperti ini? Padahal kalian udah lama berpisah, udah lama nggak ada komunikasi. Dan di sini aku juga ngeliat kalian ada banyak perbedaan, ya. Bisa kalian berbeda adat, budaya, agama. Tapi dengan adanya the word ini, kalian punya banyak perbedaannya. Bisa beda negara juga, beda pulau, beda kota. Gitu, yang jelas ada banyak perbedaan di sini. Begitu ya. Jadi ataupun mungkin sebelumnya kayak kalian itu hubungannya cuman petualang aja gitu, karena kalian punya banyak perbedaan ini, jadi kayak asalnya kayak ya mungkin kayak petualang main-main gitu, tapi ternyata di dalam hati tuh rasanya lain gitu ya. Gak bisa ya, perasaan tuh kayak gak bisa bohong gitu loh. Mungkin niatnya awal kita cuman oke, jalanin aja, ngalir aja gitu, karena kita kadang kan ada orang ngerasa kayak gini, oke, kita jalanin aja, ngalir aja, karena kita kan sama-sama tahu kita banyak perbedaan, dan di mindset kita ya mungkin kita nggak akan bisa bersama gitu. Yang penting kita bahagia bersama, jalanin bersama gitu ya, istilahnya kayak gitu gitu. Tapi memang ada waktunya berpisah gitu, itu akan terima gitu. Tapi ternyata nggak seperti itu gitu ya. Setelah dijalani ada koneksi yang cukup kuat ya antara perasaan kalian gitu ya. Karena bisa ada wheel of fortune ya, ada pelajaran di sini ya, kayak ada divine timing gitu loh. Ada proses di sini, pembelajaran diri gitu, kayak pencarian jati diri untuk kamu juga belajar ya, untuk jiwa kamu, supaya jiwa kamu tumbuh dewasa gitu, untuk dia juga gitu. Tapi yang aku lihat, seseorang ini tuh nggak ingin main-main gitu ya, justru dia ingin kembali sama kamu, memperbaiki hubungannya dengan kamu gitu. Karena pikirannya dia tuh baru kebuka gitu loh. Yang awalnya dia ngerasa kamu tuh nggak penting gitu ya, masih nggak penting ya, kayak mungkin dia juga berpikir oke, bisa cari yang lain lah kayak gitu, bersama kamu tuh kayak nggak mungkin gitu, karena mungkin ada perbedaan di sini, banyak perbedaan gitu ya. Tapi ternyata setelah kalian berpisah, mencoba untuk mencari yang lain, nggak bisa gitu, seperti itu. Jadi kayak kesannya awal tuh hubungannya mungkin kayak petualang gitu ya, makanya kayak terkesan kalian tuh kayak putus nyambung juga bisa gitu, on off juga bisa gitu, dan kamu kayak tahu gitu ya, kamu sadar di sini kalian memang kayak nggak mungkin gitu bersama, tapi mungkin di pihak kamu ya, sisinya kamu itu kayak terlalu baper gitu ya, terbawa ke perasaan gitu istilahnya. Jadi kamu kayak terlihat bucin gitu ya, terlalu cinta sama dia gitu. Tapi dianya kayak kesannya biasa aja gitu. Dibilang sayang ya sayang, cuman kayak dia itu lebih bisa bersikap dewasa gitu, kayak kalau bersikap dewasa sih sebenarnya mungkin usianya udah dewasa gitu ya, lebih dewasa dari kamu gitu, terlihatnya sih seperti itu, tapi mungkin kayak kesan dalamnya tuh enggak gitu ya. Ya karena aku ngelihat di sini seperti dia tuh orang yang egois ya dulunya gitu loh. Ya orang yang hanya mentingin diri sendiri gitu, jadi nggak dewasa orangnya. Ya seperti itu gitu.
Makanya mungkin kamu sering kecewa, kamu sering sakit hati gitu. Karena kamu udah terlanjur sayang sama dia, cinta sama dia, yang mungkin awalnya kamu juga kayaknya oke, jalanin aja, ngalir aja gitu. Karena kamu juga tahu kamu dan dia ada perbedaan gitu. Ya, tapi ternyata dari niat awal kamu tuh udah jauh gitu setelah ngejalanin gitu. Tapi kamu tahu sikapnya dia kayak gitu gitu. Ya, nggak serius sama kamu tuh kamu tahu gitu. Maksudnya dibilang nggak serius sih, ya seperti itu ya, orangnya cukup egois gitu. Mungkin juga keluar masuk dalam hubungan kayak dengan kamu tuh kayak putus nyambung gitu. Tapi di sini yang aku lihat memang ada pengkhianatan gitu ya. Kamu kayak ada orang ketiga gitu di dalam hubungan kamu dan dia gitu. Ya, karena dia masih suka kebebasan ini ya kali ya. Jadi kayak mungkin dia masih suka flirting sana sini gitu. Gak dewasa ya, jadi dia nggak hanya dengan kamu aja gitu mungkin ya, tapi mungkin pacar resminya kamu gitu, cuman yang lainnya tuh kayak selingkuhan, istilahnya kayak gitu gitu. Dan mungkin untuk beberapa di antara kamu tahu sikap dia tuh kayak gitu gitu ya, karena dia ngerasa mungkin untuk beberapa ini dari segi finansial bagus ya, jadi kayak dia bisa sesuka hati gitu, ngerasa dirinya hebat mungkin ya, untuk beberapa seperti itu. Tapi untuk beberapa enggak ya, hanya memang orangnya egois gitu ya, masih belum dewasa secara kedewasaan gitu, secara jiwa masih suka ingin kebebasan seperti itu. Tapi di sini orang ini kayak ingin kembali ya, ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu gitu, seperti itu. Oke. Jadi di sini dengan adanya the word ini kayak akan ada fase dimana mungkin kalian dia ingin menjangkau kamu ya, ketemu sama kamu dan memulai lagi hubungannya dari awal, memperbaiki seperti itu. Jadi kayak ada fase baru. Oke, tapi di sini untuk beberapa yang aku lihat ya, nggak semua. Untuk beberapa aja ya di sini. Terutama untuk kamu yang single ya di sini. Terutama untuk kamu yang single di sini yang aku lihat, kamu dalam fase healing ya. Dalam fase healing mungkin kamu kayak ngerasa sulit ya untuk melupakan orang ini, melepaskan orang ini ya, tapi kamu berusaha untuk tetap sabar gitu ya. Di sini kamu mencoba untuk banyak memperbaiki diri. Di sini yang aku lihat ya, kamu banyak memperbaiki diri, banyak menghealing diri kamu, dan sepertinya kamu akan keluar ya, untuk beberapa akan keluar dari siklus kamu ini. Di sini kamu akan keluar dari siklus kamu akan bisa, mungkin untuk beberapa ingin akan bisa healing ya. Ya, seperti itu. Tapi untuk beberapa di sini ada pesan, kamu diminta untuk menyayangi diri kamu sendiri dulu ya, love yourself first. Jadi kayak seperti ya menyembuhkan diri kamu dulu, dan di sini buka jalan pikiran kamu. Ya, kamu harus bisa berpikiran terbuka gitu. Berpikiran terbuka, jadi gini, mungkin untuk beberapa belum bisa melepaskan ya, belum bisa melepaskan energi masa lalu, belum bisa healing. Dan di sini kayak gini loh, berpikiran terbuka ya. Jadi gini, kalau memang dia itu jodohnya kamu, dia pasti akan kembali ke kamu gitu. Jadi kamu nggak usah terfokus dengan hal yang membuat kamu tuh merasa sedih gitu ya, galau gitu. Karena dengan kamu terbawa perasaan, otomatis pikiran kamu juga akan kacau gitu. Oke. Dan
ketika di sini kamu bisa healing, bisa memutar roda keberuntungan kamu, kamu akan bertemu dengan seseorang di sini ya. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang di sini yang aku rasakan orang ini akan serius sama kamu, gitu. Terlepas orang masa lalu ataupun orang baru di sini, kamu diminta untuk menyembuhkan diri kamu dulu, gitu ya. Jadi lepaskan masa lalu kamu tuh, lepaskan, jangan diingat lagi ya. Maafkan orang yang telah menyakiti kamu, maafkan diri kamu sendiri, jangan ada penyesalan ya, jangan ada rasa menyalahkan diri sendiri ya, karena di sini Four of Swords ini bisa seperti kayak menyalahkan diri sendiri gitu ya, kayak apa ya, kayak ada penyesalan gitu loh, penyesalan kayak gini, mungkin seandainya aku nggak kayak gini mungkin aku nggak akan berpisah dengan dia ya, seandainya aku kayak gini mungkin semua ini nggak akan terjadi ya, kayak gitu loh. Itu kayak harus dibuang ya, pikiran kayak gitu harus terus dibuang. Jadi kamu harus fokus dengan masa depan kamu gitu. Kamu harus bisa belajar di sini ya, kamu harus bisa belajar ya, ambil pelajarannya gitu loh, seperti itu. Jadi ketika kamu sudah bisa balance ya, udah bisa bertumbuh di sini secara spiritual ya, pendewasaan diri kamu bisa healing, kamu bisa menyadari semua apa yang terjadi dalam kehidupan kamu bisa belajar tentang hal itu. Di sini roda keberuntungan kamu akan berputar gitu. Jadi kamu akan bertemu dengan seseorang di sini ya, memulai kehidupan baru kamu di sini. Aku nggak tahu ini yang datang itu entah orang lama atau orang baru, yang jelas di sini akan ada seseorang yang benar-benar serius sama kamu gitu. Ya, serius sama kamu, hubungannya benar-benar ada tujuannya gitu. Ya, hubungannya benar-benar ada tujuannya, destiny, takdir, jodoh. Seperti itu di sini. Ya, jadi kamu harus, ini untuk kamu yang single ya, untuk kamu yang beberapa, nggak semua ya, seperti itu. Ada pesan yang seperti itu gitu. Kamu harus bisa keluar gitu ya, keluar, harus bisa belajar gitu, bertumbuh dewasa gitu. Sayangi diri kamu sendiri, cintai diri kamu sendiri, buat dirimu jadi orang yang lebih baik gitu ya, seperti itu. Jadi energi kamu akan menarik si jodoh ini datang gitu, seseorang yang benar-benar ditakdirkan buat kamu ini datang gitu ya, ketika kamu benar-benar bisa balance gitu ya, bisa menjadi diri kamu yang versi terbaru, versi terbaik kamu, seperti itu ya. Di sini untuk zodiaknya semua zodiak ada, dan ini juga bisa bersifat vice versa ya, kebolak-kebalik begitu. Ini saja yang bisa saya sampaikan untuk kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Libra. Tapi ingat ya, ini general gitu, nggak akan resonate buat kalian semua ya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf ya, apabila ada salah kata juga mohon maaf. Semoga apa yang tersampaikan ini bisa dimengerti gitu ya, apa yang saya sampaikan gitu bisa dimengerti atau dipahami gitu. Oke, sekian dulu ya, terima kasih, sampai jumpa.